Shalom. Dalam kesempatan Daily Education pada saat ini, saya ingin menyampaikan renungan tentang merasa benar. Merasa benar. Bapak Ibu, pernah nggak sih menjumpai atau kita ketemu dengan orang yang merasa dirinya paling benar? Yang kalau apa-apa, kalau ngomong, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangannya, merasa bahwa pandangannya itu benar. Dan orang lain itu nggak benar. Jadi dia mau pendapatnya diterima, pendapatnya juga selain diterima juga dilaksanakan. Lalu kalau tidak diterima dan tidak dilaksanakan, akan menimbulkan masalah antara satu sama dengan yang lain. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita mau introspeksi diri kita, diri kita semuanya, coba kita renungkan, apakah pernah nggak sih kita berlaku seperti itu? Apakah kita pernah merasa diri kita benar gitu ya? Dan ujungnya akhirnya menimbulkan pertengkaran atau menimbulkan kerenggangan hubungan. Saya mau bacakan sebuah ayat dalam kitab Ayub pasal 32 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Jadi ini kisahnya ketika Ayub sudah mengalami permasalahan hidup yang cukup berat yang kita sama-sama tahu. Lalu ketika temannya atau sahabat ini datang lalu menyampaikan pendapat tentang sikap hidup Ayub, lalu menyampaikan mungkin beberapa hal yang buat Ayub itu tidak bisa diterima, lalu Ayub merasa dirinya benar. Nah, teman-temannya bilang, di sini dibilang, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub. Menghentikan sanggahan mereka bukan karena udah cukup komunikasinya, udah cukup diskusinya, bukan, tetapi karena capek gitu, karena Ayub merasa dirinya benar. Nah, jadi akhirnya tidak mencapai sampai akhir komunikasi, tidak mencapai akhir sebuah diskusi gitu. Tidak berakhir dengan baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kalau tadi saya bilang, adakah kita ketemu dengan orang-orang yang merasa dirinya benar, menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, dan maunya dia, pandangannya diterima, dan menurut dia, pendapat dia sudah benar. Atau kita juga yang seperti itu, kita menyampaikan pandangan, saya menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, lalu merasa bahwa pendapat saya juga benar dan harus diterima oleh semua orang. Dan akhirnya terjadi kerenggangan hubungan. Entah kita yang meninggalkan itu komunitas atau komunitas itu yang menjauhi kita. Begitu. Bapak Ibu, mari yuk kita sama-sama saling mengutamakan satu sama lain, menghargai pendapat satu sama lain, menerima keputusan bersama dengan hati yang lapang, dengan kerendahan hati. Tidak selama-lamanya pendapat kita benar, tidak selama-lamanya pandangan kita juga benar. Mungkin kita benar, tapi mungkin ada juga yang lebih baik, dan demi kepentingan bersama kita harus korbankan ego kita. Begitu. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan bisa berbagi satu sama lain, menyampaikan pendapat dengan baik dan benar Tuhan, dan saling mengutamakan kepentingan bersama. Biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang menolong dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Biarlah komunitas kami Tuhan semakin kuat dan semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera.